Episode dimulai dengan Emily mulai memarahi Aryan karena mengikutinya dan kemudian bertanya padanya kenapa dia sendiri yang mendapat masalah di sini. Purandas pun kemudian mengatakan dia sendiri yang menjadi mangsanya. Aryan pun mengatakan dia tidak mengenal mereka semua, tapi kenapa mereka tidak dapat mengalahkannya saat ini, dan siapapun yang mencoba sebelumnya gagal untuk mengalahkannya. Emily akhirnya meminta Aryan untuk tidak sombong, dan kemudian ketika itu Aryan menantang para penjahat bahwa mereka semua berusia 15 tahun tapi tidak dapat mengalahkannya. Dia pun mulai melepaskan ikatan Emily dan kemudian mulai memegang tangannya dan memberitahukan kepada Purandas bahwa ketika mereka bersama tidak ada yang dapat mengalahkan mereka berdua. Dia pun kemudian bertanya kepada Emily apakah dia siap. Dia pun mengatakan siap. Mereka berdua pada akhirnya satu persatu mulai mengalahkan para penjahat di sana, dan kemudian ketika itu Emily memberikan flash disk kepada Aryan dan memintanya untuk pergi dari sana bersama dengan flash disk itu karena ada bukti di sana. Aryan berkata dia tidak akan pergi dari sana. Emily pun mengatakan ada kebenaran di balik kematian Arvin dan dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Aryan pun mulai memegang bukti itu dan kemudian para penjahat pada akhirnya karena Emily ataupun Aryan kehilangan fokus mulai memukuli mereka berdua. Mereka berdua pun kemudian mulai ditangkap oleh para penjahat itu. Purandas sendiri mulai menembakkan peluru peringatan dan kemudian Emily berteriak. Para penjahat dengan paksa akhirnya mengambil flash disk itu dari tangan Aryan, dan Purandas mengakui bahwa dia mengalami kerugian besar dalam bisnis karena Arvin. Jadi dialah orang yang membakar Arvin hidup-hidup untuk membalas dendam, dan kemudian dia secara sengaja menyalahkan reporter bernama Aditya. Dia lebih lanjut lagi mengungkapkan bahwa dialah yang menyebarkan berita palsu tentang Arvin. Dia mengirim bukti palsu kepada Aditya. Aryan pun terkejut mendengarkan hal itu dan kemudian mencoba untuk membebaskan dirinya tapi tidak berhasil. Purandas pun berkata Aryan tidak bisa melihat kakaknya meninggal kemarin. Sekarang dia akan melihat istrinya meninggal di depan matanya. Dia pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mengunci Emily di dalam mobil dan kemudian membiarkan Emily mati lemas tak berdaya. Anak buahnya pun akhirnya melakukan semua itu dan kemudian Emily dikunci di dalam mobil yang berkekuatan tegangan tinggi lampunya. Sementara itu anak buahnya langsung memukuli Aryan, dan ketika itu Emily meminta Aryan untuk menutup matanya karena dia tidak bisa melihat Aryan sekarat. Aryan berpikir betapa banyak orang yang dia sayangi ingin melihat Aryan sekarat. Dia tidak bisa menyelamatkan Aryan, tapi dia harus menyelamatkan Emily. Emily pun mulai tercekik di dalam mobil dan ketika itu mulai menangis melihat anak buahnya memukuli Aryan. Aryan jatuh terluka parah dan tak berdaya. Emily pun berteriak. Dia memintanya untuk menutup matanya untuk melarikan diri dari rasa sakit, tapi tidak menyerah begitu saja. Akhirnya Emily terus-menerus mendorong Aryan untuk bangun demi Narmada dan juga Arpita, kemitraan dan janji mereka yang dibuat untuk satu sama lain. Pada akhirnya karena Emily terus-menerus menyemangati Aryan, Aryan pun mulai membuka matanya dan kemudian Emily pingsan karena sudah kehabisan nafas. Aryan pun perlahan-lahan mulai berdiri dan mulai menghajar anak buah Purandas satu persatu dengan brutalnya. Purandas sendiri mencoba untuk menghentikannya, namun ternyata dia pun mendorong Purandas menjauh dan mulai menarik rantai ke atas mobilnya sambil membukakan pintunya. Emily akhirnya berhasil dikeluarkan oleh Aryan dari mobil itu, sementara Purandas mencoba untuk memukuli Aryan, namun ternyata untungnya Aditya datang ke sana dan kemudian balik memukul Purandas. Aryan pun memohon kepada Emily untuk membuka matanya dan menatapnya. Air mata Aryan ketika itu terjatuh di wajah Emily dan pada akhirnya Emily pun membuka matanya. Emily dengan emosionalnya berkata bahwa dia aman sekarang. Mereka berdua pun saling berpelukan satu sama lain. Aryan pun melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat polisi sendiri akhirnya mulai tiba di sana, diikuti oleh semua keluarga Tripati, Rupali, Aparna ataupun Sundar. Aparna bertanya pada Aditya apakah dia baik-baik saja. Dia pun mulai melihat kondisi Aryan yang terluka dan berkata dia akan memanggil ambulans.
Aryan sendiri akhirnya berdiri mendekati Aditya dan langsung berterima kasih kepada Aditya karena telah menyelamatkan mereka berdua. Aditya berkata, Aryan telah menyelamatkan hidupnya sekali, jadi dia sekarang menyelamatkan nyawa Aryan. Hari ini dia telah melunasi hutangnya. Emily pun sendiri meminta Aryan untuk tidak berbicara apapun sekarang. Aryan berkata dia akan melakukannya. Dia pun berkata bahwa dia begitu buta dalam kemarahannya sehingga dia tidak mencoba untuk mencari kebenaran. Tapi Emily telah menemukan kebenaran dalam waktu singkat. Akhirnya Aryan pun meminta maaf kepada Aditya karena telah menargetkannya secara tidak perlu dan menganggap Aditya sebagai musuhnya. Aryan pun meminta maaf kepada Aparna dan yang lainnya atas masalah yang mereka hadapi. Semua ini terjadi karenanya. Aparna akhirnya berkata, orang-orang sudah menerima kesalahannya untuk menghabiskan hidup mereka. Jadi dia telah menerima kesalahan kalian semua. Kalian pasti akan menjadi pribadi yang hebat. Aditya sendiri pada akhirnya memberitahukan kepada Aryan bahwa dia seharusnya melakukan apa yang dilakukan oleh Emily hari ini. Arvin salah dan bukanlah karyawannya. Dia akan mengirimkan permintaan maaf kepada publik atas nama Aryan dan keluarganya besok. Aryan pun pada akhirnya mulai berjabat tangan dengan Aditya. Emily pun tersenyum melihat pemandangan itu dan ketika itu Aditya pergi bersama dengan keluarganya. Aryan pun memberitahukan kepada Emily bahwa dia salah. Emily berkata dia tahu dan jika saja dia menerimanya, dia tidak akan harus menghadapi serangan fisik seperti ini. Dia berkata bahwa dia pikir dia memberinya pilihan, tapi hari ini dia menyadari bahwa Emily, kau tidak punya pilihan lain selain membantu orang-orang yang dicintainya, dan apapun yang dia lakukan hanya untuk keluarganya dan juga Aditya. Aryan pun akhirnya berterima kasih lagi kepada Emily karena telah menunjukkan kebenaran. Dia pun berkata bahwa dia bisa hidup damai dengan ibunya dan juga dengan saudara perempuannya. Aryan lebih lanjut lagi berkata kepada Emily bahwa, Emily, aku tahu bahwa kau menikahiku di bawah tekanan, jadi dia tidak akan menekannya lagi mulai dari sekarang. Dia akan menerima setiap keputusannya mulai dari sekarang. Akhirnya Aryan malah meminta Emily untuk tidak kembali padanya karena bisa saja dia membuat kesalahan lagi dan menganggap kebohongan sebagai kebenaran lagi. Emily pun mulai berpikir, sementara Aryan dalam benak pikirannya berharap bahwa Emily benar-benar akan kembali padanya. Inilah momen terakhir perpisahan Aditya, karena setelah momen ini pada akhirnya Aditya memutuskan untuk meninggalkan Emily sendirian dan pergi jauh dari jangkauan negara India. Episode pun kemudian berakhir.